agamane dirine menungso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukuri nikmatillah. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Agamaning diri. Judul yang kami angkat kali ini, yang artinya agama bajunya dirinya manusia, yang berarti agama itu bukan agamanya Nabi ataupun miliknya Nabi. Agama untuk dipakai untuk dirinya manusia sendiri atau masing-masing, dan setiap dirinya manusia mempunyai takdirnya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling mengenalnya, yang artinya kalau Islam dipahami dari Arab itu salah kaprah. Walau mungkin Nabi Adam dari Arab pun tidak dapat disebut kalau agama Islam dari Arab. Karena kalau kita lihat dari kata Islam itu sendiri, bila dipahami dari Arab sudah salah kaprah. Islam yang artinya selamat menyelamatkan. Kalau kita tanya apa orang Arab dapat menyelamatkan umat manusia kelak di akhirat, sedangkan orang Arab sendiri kelak di akhirat juga dimintai pertanggungjawabannya dengan amal ibadahnya, dan imannya pun juga dipertanyakan. Sedangkan sebelum adanya baginda Nabi, mereka memuja berhala yang di Arab sana, dalam kurung disebut kaum jahiliyah, dan disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihadapi Imam Al-Mahdi akan sama dengan yang dihadapi beliau, yang berarti kemungkinan terbesar di Arab akan kembali ke zaman jahiliyah. Cuma bedanya zaman jahiliyahnya yang dihadapi Imam Al-Mahdi berbedanya tidak dipatungkan Tuhannya, dalam kurung berhalanya tersimpan rapi dalam hati pikiran pemujanya, dan kesadaran kalau yang dipuja berhala setelah kemunculannya Imam Al-Mahdi tersebut. Sebenarnya itu semua sudah lama dan sudah menjamur atau mendarah daging di umat akhir zaman ini. Umat Islam sudah banyak yang tidak percaya lagi dengan seruan ayat kitab suci Al-Quran, walau mungkin hafal 30 juz, dan mereka menyamakan Tuhannya dengan makhluknya. Orang yang demikian mereka hafal dengan ayat, akan tetapi tidak paham dengan dalil atau bukti yang sebenarnya. Contohnya bila kita bilang menyamakan Tuhan dengan Adam, mereka bilang itu fitnah, sedangkan mereka menyebut Tuhannya mempunyai kaki atau tangan kanan semua berarti cacat, atau menyebut salah satu sifatnya manusia itu sama saja menyamakan Tuhannya dengan Adam, walau tidak menyebutkan ke semua sifat azatnya manusia. Orang-orang yang demikian kalau kita hubungkan dengan agamaning diri, yang berarti seperti orang yang tidak memakai bawahan atau celana atau sarung, dalam kurung tidak tertutupi badan ke bawahnya, karena di rukun Islam dan iman disebutkan mengimani Tuhan yang Maha Pencipta dan bersaksi
Bersaksi wajib ada yang disaksikannya. Agama agemaning diri, akidah atau tauhid itu ilmu dasarnya agama untuk bawahan atau dalaman. Kalau ilmu fikih itu untuk atasan, di luaran, maksudnya dilakukan di jasmani. Yang disebut jasmani itu panca indera, pikiran, dan hati. Bila mati akan dikubur. Kalau akidah atau tauhid untuk bawahan atau dasarnya agama, di wilayahnya, di rohani. Karena secara logikanya yang telah bersaksi dan menyatakan hanya Dia yang berhak dituhankan itu pernyataannya ruh. Oleh sebab itu manusia yang telah akhir balik diwajibkan melakukan agama yang dicontohkan nabinya, dalam kurung yang disebut awal beragama itu mengenal Tuhannya, setelah itu mengenal nabinya dan melakukan syariat yang diajarkannya agar selamat dunia akhiratnya. Soal tata busana yang diajarkan Islam bagi laki-laki menutupi pusar sampai ke lutut. Mungkin itu sudah ditetapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat dari perwujudan saudara empat dari yang bersifat amarah, bila dapat muncul, menemui atau dapat mengetahui wujudnya itu berpakaian menutupi pusar sampai menutupi lutut saja. Kalau yang bersifat baik pakaiannya, bila kita muslim seperti muslim. Kalau yang wanita kami tidak tahu, akan tetapi bila dilihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling mengenalnya. Pertanyaannya, apa yang bercadar itu dapat saling mengenalnya? Sedangkan bila sholat saja tidak sampai seperti itu auratnya. Membahas soal baju, kita teringat ada ustadz sebelah yang membahas cara berpakaian para pejuang kemerdekaan negeri ini. Hanya karena tidak sama persis dengan yang ada di Arab, ustadz tersebut berani meragukan keislamannya. Sedangkan yang diwajibkan tertutupi bagi laki-laki hanya pusar sampai lutut saja yang diajarkan agama Islam. Dan ingat, yang dihadapi Imam Al-Mahdi, para pemuja berhala atas prasangka mereka sendiri, dalam kurung mereka menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam beragamanya atau dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.